Kota Solo atau Surakarta dikenal sebagai kota toleran yang harmonis. Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran, IKT, dari Setara Institute, pada 2020, kota Solo menjadi kota paling toleran peringkat 4 dan peringkat 10 pada 2023, bahkan di 2024. Lembaga internasional peraih nominasi Nobel Peace Prize, Visions of Peace Initiative, VOP, menganugerahi Solo sebagai kota toleransi terbaik di Indonesia. Hal tersebut sangat berbalik dengan cerita terbentuknya kota yang sangat toleran ini. Kota Solo terbentuk dari sebuah perlawanan konflik rasial. Awal mula terbentuknya kota Solo, salah satunya ialah karena ada terjadinya tragedi yang sangat memilukan bagi etnis Tionghoa di Batavia di tahun 1740. Teman super, ada yang tahu nggak ya nama tragedi tersebut? Agus Hartoyo. Saya Nino, saya Mas Teguh, ya. Boni dari Solo. Namanya Geger Pecinan, yang kebetulan terjadi peristiwanya itu di Keraton Kartosuro, X dari Keraton Nasional Surakarta. Kurang tahu, belum tahu tentang sejarahnya, bukan pernah ke sini. Saya kurang tahu ya. Tragedi tersebut bernama Geger Pecinan. Di tahun 1739, satu tahun sebelum tragedi Geger Pecinan, jumlah etnis Tionghoa di Batavia terhitung mencapai 4.389. Di tahun 1740, jumlah itu melonjak hingga 10.574 orang. Angka etnis Tionghoa yang meningkat sangat pesat tersebut, muncullah sentimen dari pihak VOC bahwa mereka dapat berpotensi memberontak. Gubernur Jenderal Adrian Falconer mengambil sikap, yaitu Resolusi 25 Juli 1940. Resolusi 25 Juli 1740 adalah keputusan VOC untuk mengelola dan mengawasi masyarakat Tionghoa di Batavia. Isinya meliputi pembatasan jumlah penduduk, sistem opsir, pembentukan jabatan kapitan Cina, dan pengaturan perpajakan. Keputusan ini memperketat kontrol pemerintah atas masyarakat Tionghoa, membatasi kebebasan mereka, dan memperburuk hubungan antar keduanya. Hal tersebut dipicu pembantaian besar-besaran etnis Tionghoa oleh Belanda di Batavia pada tahun 1740 yang merenggut kurang lebih 10.000 nyawa etnis Tionghoa. Kabar pembantaian itu menyebar terdengar hingga ke Kartasura. Hal inilah yang kemudian mendorong perlawanan bersama antara etnis Jawa dan etnis Tionghoa untuk melawan para penjajah di tahun 1741. Perlawanan terhadap VOC di Tanah Jawa semakin menggebu-gebu, dan salah satunya adalah di wilayah Kerajaan Mataram di Kartasura di tahun 1741. Teman super, ada yang tahu siapa saja tokoh yang terlibat melawan VOC di Mataram? Yang pasti Sultan Agung ya, saya tahu karena waktu itu perjuangan Sultan Agung kan sampai ke Batavia untuk melawan VOC. Saya tahu itu.
Untuk peristiwa geger pecinanya ada tokoh yang paling terkenal itu adalah Raden Mas Garendi yang terkenal dengan Sunan Kuning, dan kemudian beliau menghimpun kekuatan daripada etnis Tionghoa untuk melakukan pemberontakan di Keraton Kartosuro. VOC di Mataram. Setahu saya itu, saya lupa mas namanya. Tokoh-tokoh penting di tanah Mataram seperti Paku Buwana II, Pangeran Sambernyawa, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Garendi berkolaborasi dengan masyarakat Tionghoa yang dipimpin oleh Kapitan Sepanjang ikut serta dalam melakukan perlawanan. Akan tetapi, di akhir 1741, Paku Buwana II berpaling dan berpihak kepada VOC. Keputusan itu menimbulkan rasa terkhianati bagi para pasukan Jawa Tionghoa dan juga tokoh-tokoh penting. Rasa kekecewaan itu terbayarkan. Pada tahun 1742, pusat kerajaan Mataram terkepung oleh pasukan perlawanan. Hal tersebut memaksa Paku Buwana II untuk meninggalkan Keraton Kartasura untuk mencari bala bantuan. Keraton Kartasura yang diduduki oleh Raden Mas Garendi, Amangkurat V, dan pasukan perlawanan Jawa Tionghoa tidak bertahan lama. Karena pada 26 November 1742, Sunan Pakubuwono II, VOC, bersama pasukan Cakraningrat IV dari Madura, berhasil menyerang keraton di Kartasura dan memaksa mundur Amangkurat V dan pasukan perlawanan Jawa Tionghoa. Keraton yang sudah hancur karena pertempuran, Sunan Pakubuwana II memutuskan untuk tidak memperbaiki keraton. Karena jika keraton telah jatuh ke tangan musuh, hal tersebut menghilangkan esensi dari keraton tersebut. Untuk gantinya, Sunan Pakubuwono II memindahkan keraton tersebut sejauh 12 km ke timur ke dekat Sungai Bengawan di Desa Salah. Pada tanggal 17 Februari 1745, keraton baru tersebut diberi nama Surakarta Hadiningrat. Teman super apa ada yang tahu di balik arti nama Surakarta? Sura itu setahu saya itu berani, Karta itu makmur sejahtera. Mungkin maksudnya supaya daerah ini menjadi daerah yang makmur dan mempunyai warga yang berani, mungkin seperti itu. Surakarta dari dua kata, Suro dan Karto. Suro berarti berani, Karto itu berarti jaya. Berarti memang kebalikan dari nama sebelumnya adalah Kartosuro yang berarti juga sama, Karto dan Suro. Artinya ya berani untuk berjaya itu tadi. Jaya artinya mungkin ya juga bisa berarti makmur juga. Jadi Surakarta itu merupakan dari potongan kata Sura dan Karta, yaitu satu kejayaan ya Mas ya, yang diharapkan bahwa di tanah yang baru ini nanti sebagai pengganti dari Keraton Kartasura yang sudah pernah runtuh karena ada peristiwa geger pecinaan di dalam tanah yang baru atau Desa Solo kemudian diganti menjadi nama Surakarta dan harapannya menjadi tanah yang jaya. Dalam bahasa Jawa, kata Sura artinya keberanian dan Karta berarti makmur dengan harapan bahwa Surakarta menjadi tempat di mana penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani berjuang untuk kebaikan serta kemakmuran. Jadi, kota Surakarta merupakan bukti kekuatan toleransi dan harmoni. Meskipun lahir dari sejarah konflik, kota ini kini menjadi simbol keberanian, kemakmuran, dan persatuan. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk menjaga keharmonisan dan toleransi ya. Teman super, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video menarik lainnya. Jangan lewatkan dan tetap saksikan terus Suara Peristiwa ya.
Di balik peristiwa pasti ada yang bersuara.